Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Lagu mana yang paling sulit mencari inspirasi liriknya dari 37 tahun bermusik? Kosakata di lirik lagunya tuh kayak logika banget. Semua tuh liriknya tersusun rapi. Siapa sih sebenarnya yang paling puitis? Kita memang satu ya nggak ada kerjaan lain. Tapi karena kita suka, beda loh. Itu pokoknya ini suasana. Tadi kan orang Eropa. Sumatera Barat dia tahu Katon bilang Jogja. Ini lagunya suasana kota, jangan dong kata Jogjanya disebutlah sekali. Pemirsa, setiap musisi bukan hanya menciptakan lagu, tapi juga menandai zaman. Ada karya yang bukan sekedar diputar, tetapi juga menetap di dalam hati. Lintas generasi. Di akhir tahun 80-an mereka datang membawa gelombang baru New Wave Music Indonesia menjadi inspirasi bagi para musisi di tahun 90-an hingga saat ini. Nama mereka masih berkilau, eksistensinya tetap menyala, membuat para penggemarnya seolah tak bisa pindah ke lain hati. Bahkan salah satu karya abadi mereka konon membuat siapapun yang menginjakan kaki ke Yogyakarta menjadi berbeda, lebih rindu, lebih romantis, dan juga lebih magis. Malam ini kita akan menyusuri perjalanan, kenangan, dan juga cerita di balik sosok dan karya yang tak pernah menua. Inilah dia, kita sambut bersama Kla Project. Bina lain hati. Lebih meriah lagi untuk Mas Katon, Mas Adi, dan Mas Lilo. Dan tidak hanya Kla Project yang ada di tengah-tengah kita, teman-teman, seperti biasa, saya tidak sendiri. Ada dua rekan saya yang luar biasa menjadi panelis untuk kita langsung mengulik-ngulik Kla Project malam ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Melanie Subono. Dan juri kita, panelis kita, Soleh Solihun. Apa kabar Kak Mel? Oke, komentarnya dulu dong tentang Kla Project. Ngeri nih ada juri nih. Hah? Kok juri? Juri yang itu. Satu kata, satu kalimat boleh deh. Satu kalimat lah. Ya. Kena di hati. Kena di hati. Boleh. Kalau Kang Soleh? Mereka ini tidak pernah menua. Iya lagi. Menua padi ya, menua padi. Secara musik masih lagu yang diciptakan berapa puluh tahun lalu didengarkan sekarang masih terasa syahdu. Secara musik, kalau nggak secara musik menua nggak? Kalau secara karakter ini masih bandel-bandel nih. Adik-adik jangan didengar. Contoh yang nggak baik. Tapi ini tuh sebenarnya
memang ingin bertahan atau ya sekedar untuk bertahan aja, kecocokan dan juga bermusik bersama sampai titik ini? Nah itu Kalilo bisa jawab. Kalilo. 37 tahun kalau cuma sekedar untuk bertahan aja kan nggak mungkin ya. Nggak usah lama-lama kalau itu kan. Kita memang satu ya nggak ada kerjaan lain. Tapi karena kita suka, beda loh. Kita nggak ada paksaan. Kita nih udah kepala 6, Katon akan kepala 6 bulan Juni nanti. Kita nggak ada uban, men. Ini nggak ada, nggak pakai chat. Katon nggak pakai chat, Adi nggak. Aku baru ngechat tadi, makanya agak telat. I'm very sorry about it. Tapi Kalilo ada perubahan DNA musiknya Kela nggak dari dulu sampai sekarang? Nggak ada, karena kebetulan Kela juga terkenal dengan lirik, dan selama lirikusnya masih Katon tuh nggak ada perubahan. Salah satu ciri khas kita kan itu. Mumpung lagi ngomong soal lirik lagu nih, aku kepikiran di jalan. Mendengarkan lirik-lirik La Project itu, kosakata di lirik lagunya tuh kayak logika banget, buat aku ya. Logika banget tuh, semua tuh liriknya tersusun rapi. Siapa sih sebenarnya yang paling puitis? Harus ada puitisnya pasti di situ. Karena bikin lirik itu nggak sembarang. Nggak mungkin Katon yang ngomong, jadi saya ngomong. Semua lirik itu Katon yang bikin. Oke. Jadi Katon tuh punya library. Kalau dia ngomong kelihatan sombong. Makanya. Contohnya tahun lalu kita bikin lagu baru. Ya. Lagu udah jadi, Adi bawa ide, kita kembangin, Katon kembangin. Terus kita bertiga bicara, topiknya apa ya? Ton, lo topiknya apa? Katon ngeluarin buku, men. Ada berapa puluh topik situ, Ton ya? Lo mau yang mana nih topiknya nih? Oh yang ini? Nah, udah, topiknya ini gitu. Aku bilang curhat soalnya. ya begitulah kalau jomblo kan, curhat terus tuh. Jadi topiknya banyak sekali. Sampai ada topik saya bundar itu lagu anak-anak bunga kopi. Akhirnya kita ambil topik yang lagu Kela terakhir judulnya Tak Usah Kau Mengejar Cinta. Karena terusannya ada akan datang dengan sendirinya. Tertata Betul, dan bagus puitis banget gitu. ditulis oleh Katon, sementara dia 12 tahun jomblo. Makanya aku bilang, di lu belum Jadi datang. nggak usah ngejar cinta ya. Lu nggak usah ngejar, Ton. Dia datang. Kenapa sih harus ditekankan Kadang-kadang jomblo? datang besoknya pulang. Itu tadi ya, seperti yang Kak Lilo bilang, Ya. yang puitis dan penuh dengan riset dari buku, begitu ada literasinya. Itu relevan nggak dengan dunia era Gen Z sekarang? Nah, That's good, man. Jadi kita Thank nyiptain you. lagu, Selain kalau cantik, saya kamu boleh pintar. kilas balik dikit, selalu based on melodi. Jadi kita nggak mau membebankan pada lirik, supaya lagunya jadi nggak jadi lagu balada. Sebab kalau lagu based on lirik biasanya jadi balada. Melodinya apalagi. Udah nih ininya jumlah melodinya segini nih, baitnya begini, refrainnya begini, oke. betul nggak? Betul. Jadi kita melodi itu kita bebaskan sebebas-bebasnya waktu dari awal memang gitu kan komitmen kita bikin Kela Project. Dengan gitu kita bisa explore mau kayak gimana melodi, mau tiba-tiba overtone, mau jungkir balik ke bawah, mau ganti suasana. Lirik lupain gitu. Begitu lagu udah jadi, baru sama-sama kan kita karang bertiga. Dipilihlah saya sama teman-teman untuk tolong deh sekarang pikirin liriknya. Di situ malah jadi sebuah tantangan sendiri buat saya. Karena biasanya kalau saya bikin puisi tuh nggak kayak gitu. Kalau ini kan suasananya udah dateng nih, lagunya udah setengah jadi, melodinya udah asik, gerenang-gerenangnya Lilo juga udah dapat. Apa ya, gue masukin temanya ya, itu tuh asik banget. Berarti sebetulnya yang puitis itu musiknya Kela duluan ya? Bisa jadi, musiknya juga puitis. Musiknya. Karena ini adalah respon Katon Bagaskara terhadap betapa puitisnya musik yang diaransemen oleh Kela Project. Benar, definitely. Kalau saya malah baru tahu nih, kalau dia mengamati begini, jadi asik, bener juga ya. Selalu semua lagu Kela seperti itu. Iya. Lagu mana yang paling sulit mencari inspirasi liriknya dari 37 tahun bermusik? Ada satu lagu yang memang susah banget. Saya nyiptainnya mungkin 1 jam sebelum saya take vokal. Dan surprisingly waktu Udah itu deadline artinya. Deadline. apa itu Mas? Deadline dan belum jadi liriknya. Dan Senang kita dikit dong. nggak ada ekspektasi apa-apa waktu teman-teman akhirnya dengerin syair itu, mereka rasa saya subjektif, tapi saya tanya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Tahu nggak lagunya apa? Enggak. Yogyakarta. Jogja. Oh my God, my hometown. Really? Nobody imagine lagu itu akan cerita tentang Jogja. Sejam sebelum take. Saya masuk ke toilet, saya selesaiin. Kenapa waktu itu tiba-tiba terpikir, Yogyakarta aja nih? Ada yang ketinggalan lirik lagu Jogja itu. Di dalam toilet itu. Nggak tahu nggak? Itu Kenapa? lagu sebenarnya nggak kepikir untuk Jogja. Judulnya Spanyol. Tadinya apa? Memang itu suasana kota. Jadi kita udah buat musik ke segala suasananya kota. Tapi Eropa cerita. Eropa. Kita
baru jalan-jalan ke Eropa soalnya. Itu kan bunyinya kasanya tik 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 tik. Itu bunyi kasanya. Cuma waktu itu Faris udah menang dengan Barcelona. Kita bilang kita jangan niru. Dibilang niru Faris padahal kan bebas. Itu pokoknya ini suasana. Tadi kan orang Dan barat, Eropa. Sumatera Emang Barat ada dia Tahu-tahu Katon bilang Jogja. Enggak, kan kita nggak sempat bicara kota Iya. nih. Enggak suasana. Suasana aja ya. Tapi ya Gimana, Katon Mas bawa Adi? ide Jogja. Adi nggak bawa bikin lagu. Kita bikin lagu, Adi bikin lagu. Nggak ada bahwa ini harus jadi Jogja. enggak ke situ. Ini liriknya mana Ton? Lo udah harus nyanyi. Jogja Walaupun deh katanya. ada yang Ya udah dari Jogja bilang ya? bagus nih. Kebetulan ramenya bagus gitu ya. Terus Akhirnya- aku bilang sama Katon, excuse me. Iya. Aku bilang sama Katon, Ton boleh tapi ini kalau ada perbandingan bukan berarti baik buruk gitu ya. Kita jangan meniru, bukan meniru ya. Ini karena udah lebih dulu. Jogjanya sebut sekali aja ya. Iya, betul. Makanya Yogyakarta Jangan itu diumbar, gitu. tidak judul Yogyakarta, tapi kata Jogja cuma disebut sekali dari satu lagu itu. Suasana Jogja, abis itu nggak ada kan? Kelar. Suasana kota. Suasana kota. Itu gue inget tuh. Suasana kota. Terus ibu saya telepon, gimana Mam? Ini lagunya Suasana Kota. Jangan dong kata Jogjanya disebutlah sekali. Gitu. Ibu saya. Titipan ibu. Titipan ibu kalau udah ibu bilang kan. Doa ibu selalu benar ya. Betul. Nulis lirik berarti cepet dong kalau 1 jam sebelum take itu kan. Karena bahannya emang udah banyak sih di kepala gitu. Nah, Memorinya udah banyak. Kela ini memang sangat spesial, spontan, dan juga emang sudah beyond limits. Kela ini menjadi panutan para band papan atas kita sejak dulu. Masa Iya, sih? kita putarkan dulu salah satu komentar dari musisi kondang kita yang juga menjadikan musik Club Project ini sebagai acuan waktu awal-awal karirnya. Artis atau band yang mempengaruhi saya, musikalitas saya adalah Club Project. Saya mendengar Club Project pertama kali waktu saya kelas 1 SMA. Lagunya itu memang saat itu kekinian banget. Lagu apa itu judulnya ya? Kembali kasih. Oke, judulnya Tentang Kita. Lagu Tentang Kita waktu itu adalah sebuah lagu yang benar-benar modern banget. Modern banget, teman-teman. Waktu itu ya, tahun 88, saat Indonesia lagunya melo-melo-melo gitu ya. Tiba-tiba ada sebuah lagu yang new wave. Saya banyak belajar dari Club Project itu adalah bagaimana cara membuat aransemen yang baik, bagaimana mengisi backing vokal, bagaimana memberikan instrumen-instrumen yang memperkaya sebuah aransemen lagu. Itu saya terus terang banyak belajar dari Club Project. Club Project itu adalah band dengan tingkat artistik, sofistikasinya yang baik. Mas Katon, Saya tanggapannya? sih juga senang, terapresiasi. Mungkin Dani dari sekian banyak senior, dia mendengarkan kita. Cocok sama cocok sama seleranya kita. Kan banyak juga senior-senior lain. Tapi memang seperti saya pribadi juga, saya senang sama Faris RM. Saya suka dengan Ebit GAD. Saya suka dengan Dian Pramana Putra. Dan itu yang juga panutan saya ketika saya bikin lagu atau lirik. Mau tahu rumusannya apa 37 tahun itu biar awet? Ketemu pas show aja. Kalau lagi tidak ada show ini 37 tahun, pernah nggak ngerasain, males banget gue ketemu dia. Masih bersama Club Project yang luar biasa, kita mau tanya soal era digital dan juga AI nih kakak-kakak. Menurut kalian gimana? Ini menyulitkan atau justru membantu sih? Dengan AI sekarang itu membuat musik kan mudah banget dengan AI. Sebagai musisi yang benar-benar dengan sebuah proses karya yang orisinil begitu, gimana tuh Nah, pendapatnya? ini AI ya. Itu saya mau jawab boleh ya? Iya. Boleh, silakan. Susahnya bukan susahnya dalam arti kita jadi nggak bisa menghadapi ini, tapi dunia sekarang itu juga beda. Dunia mengapresiasi musik sekarang adalah musik yang paling viral, dia akan paling sukses, benar kan? Jadi motivasi bikin musiknya bukan untuk membuat musik yang evergreen, yang kemudian jadi everlasting seperti dari era tahun 60, 70, 80 gitu. Yang kemudian lagunya itu seperti orang baca buku seneng lagi gitu. Sampai ada yang baca buku berkali-kali ya kan, atau nonton film pun kita berkali-kali kok masih suka ya gitu. Mungkin di Amerika ada bioskop yang selalu muter film-film lama atau lagu-lagu lama. Nah, kalau musik sekarang memang tujuannya Viral. viral.
Nah, akhirnya AI yang akan menang kalau soal kayak gini. Menurut Mas Kalau Katon membuat begitu? lagu viral, AI akan menang. Oke. Karena dia sudah masukin semua database. Gimana caranya supaya membuat musik yang kemudian gampang didengar, gampang dicerna, gampang dinyanyikan, dan pasti gampang populer. Kan perintahnya gitu apa? Promnya ya. Promnya begitu udah pasti. Pasti kamu masukin saya pengen lagu yang gampang terkenal. Betul. Ya. Yang kita dengar terakhir semua musiknya gaya-gaya Korea. Kalau kita nggak Bukan mungkin jelek, bisa gitu mengalahkan itu karena kita nggak bikin lagu yang seperti itu gitu. Tapi kalau bikin lagunya aja minta AI, menurut saya sih itu bukan, itu sekarang masih dipertanyakan itu sebagai Iya. dapat perlindungan. Bukan Tapi masalah kalau ciptanya ya, tapi kalau membuat musiknya kemurniannya pakai gitu loh. AI itu nggak apa-apa, maksudnya teknologi ya. Iya. Jadi sebagai referensi atau misalnya nih kita punya lagu tapi minta AI untuk coba buatin Membantu beatnya lah, kayak membantu. gitu. Untuk Sekarang aransemen, ada untuk segala aransemen. macam, kalau itu nggak masalah. Tapi masalah. bukan berarti nggak bisa loh di AI itu bisa melakukan semuanya. Betul. Sejauh apa Club Project mau adaptasi dengan ya itu sekarang teknologi Kalau yang ada. Ada pribadi batasan saya, kalau saya sih AI benar kata Adi, pakai aja buat fasilitas. Tapi bukan melupakan soul-nya kita. Ya kita mau bikin lagu yang tentu punya layer, Ya. punya makna yang dalam dari diri kita dan kemudian pendengar kita akan menikmati lagu itu sampai berpuluh tahun kemudian. Selalu motivasinya itu sih. Ya kalau saya sih gini, janganlah buat lagu tuh pakai prom. Maksudnya buat lagu kok pakai prom gitu loh. Jadi bukan karya dia ya. Iya dong, ya kan? Zaman sekarang banyak band yang ketika live pakai sequencer. Kalau zaman dulu kan sequencer tuh dipakai buat instrumen yang tidak ada. Betul. Kalau sekarang banyak band yang sebetulnya ketika live itu hanya muter sequencer dengan banyak track sehingga musisinya cuma nebal-nebelin doang. Ya, kalau menurut pendapat Club Project bagaimana band-band yang seperti itu? Ya gini ya, kalau menurut saya sih kita nggak bisa menghindari bahwa ada yang ingin tampil bunyi-bunyian tuh komplit ya. Itu kan nggak bisa dibawakan oleh cuman beberapa orang gitu. Karena ya rekaman itu kan pakai tracking, ada tracking banyak gitu. Ada layer-layer. Jadi Kelas sendiri sudah mulai memakai sequencer kita. Karena kita juga ingin menyuguhkan hybrid kita ya? Detail-detailnya itu juga kita ingin sampaikan ke penonton gitu. Nah itu kan nggak bisa tersampaikan apabila cuman ya berlima aja main live gitu. Saya cuman ada 2 keyboard gitu, nggak mungkin. Sedangkan musiknya Kla itu penuh dengan layer. Jadi beberapa ini kita memang, artinya kita ingin mempertanggungjawabkan, pengen memperdengarkan ini loh lagunya Kla secara live, dia dengerin, kita bener main live, tapi ada beberapa detail yang harus dibantu dengan sequencer. Jadi selama membantu nggak apa-apa, tapi jangan bohong. Kalau jadi playback, nah itu yang susah. Misalnya ada solo biola, kan artinya biolanya nggak ada, tapi suaranya ada kan? Jangan Iya, gitu. banyak kabarnya soalnya sekarang seperti itu. Band live tuh banyak yang rapih karena itu sebetulnya sequencer udah berapa track, sementara si pemain gitu cuma ya nambah-nambelin, dia salah pun falas pun nggak akan kedengeran karena udah sequencer semua. Bahkan ada yang bilang ada beberapa penyanyi vokalnya pun udah sequencer dengan banyak track, ya jadi seperti kasarnya kan jadi playback tapi dengan multi track. Ya kalau kami sih begini ya. Jadi yang vital-vital yang membuat itu jadi dynamic, itu terasa live, itu pasti kita bawakan live. Lilo ya tetap sound gitarnya saya main piano sama ininya tetap gitu. Jadi dynamic live-nya masih tetap harus kerasa. Kalau enggak ya nonton aja, dengerin aja playback ya. Mas Katon mengatakan bahwa wah kalau ngikutin teknologi segala macam AI ya pasti akan menang karena kemudahan mereka membuat lagu. Nah, lalu bagaimana dari sisi bisnisnya sendiri kalau ternyata pasarnya lebih tertarik dengan keviralan itu, Mas? Bagaimana cara Kla kemudian juga tetap realistis? Musik gue ini harus tetap eksis dong, karena ini terkait dengan bisnis musik juga. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Karena kita usianya udah segini, kita udah berfilosofi, kita nggak terlalu memberatkan soal itu. Kita memulai semuanya dengan apa adanya, dengan mengikuti musik kita juga, mengikuti soul kita, sampai kita jadi berkarir musik. Adi meninggalkan kuliahnya di UI, Lilo meninggalkan kuliahnya di STTN ya. Saya meninggalkan kerjaan saya di Garuda. Ya udah, kalau sampai akhirnya situasi masih kayak gini dan kita masih diterima, kita akan masih terus main musik tanpa kita harus ngakalin kemudian ada beban gitu loh. Ini sama aja waktu zaman dulu pun juga begitu. Ada pilihan bahwa yuk ngikutin yang lagi ngetop.
Artinya ngikutin tren. Ada yang nggak peduli dengan tren. Dia percaya diri dengan karakternya. Dan kelas seperti itu. Yang kita jalanin waktu itu begitu. Waktu dari awal juga gitu. Jadi kita waktu itu musik seperti apa coba, ya kan? Nah, kita tidak ngikutin tren. Seperti kata Dani ya tadi mungkin ya. Dulu industri musik itu benar-benar ada satu yang hits, lain-lain berlomba-lomba, jenis musik seperti itu rame banget kayak gitu. Tapi kami nggak memilih seperti itu. Jadi yang tadi dianggap viral apa segala macam ya kita bukan kesalahan. Ya, jadi intinya Club Project itu dalam sepanjang karirnya tidak pernah terlalu peduli pada tren musik yang sedang ada ya. Betul. Bagaimana kemudian melihat warna atau jenis musik di masa yang akan datang? Itu polanya akan seperti apa sih di era teknologi sekarang? Apakah masih akan relevan dengan musiknya kelas sekarang? Nah ini zaman dulu aja kita nggak tahu apakah kita relevan sama market, karena orientasi kita waktu itu juga nggak market sih ya. Nah kita beruntungnya gini aja, di usia kita nih yang 60, dari kita adaptasi, kita statistik segala macam, ternyata setiap 25 tahun dia ngulang. Iya. Dia mengulang. Jadi sebenarnya musik itu berhenti di 95 kalau menurut saya. Setelah itu semuanya ngulang. Kenapa 95, Mas Lilo? 95 itu begitu era grunge, habis itu yang ada sekarang itu, jadi grunge itu di 92-93 ya. Waktu 89 Guns N' Roses muncul, grunge belum mulai, iya kan? Tapi Guns N' Roses itu niru tahun 70. Iya kan, juga tahun 68. Tapi dengan spirit yang baru, dengan teknologi yang baru. Jadi semua ngulang-ngulang aja gitu loh. Sekarang kan lebih bijaksana, lebih ya udah mengalir aja. Tapi kalau misalnya nggak jadi musisi ini, Mas Lilo jadi apa? Sebenarnya gini. Dari SMA saya ketemu Adi, terus baru ketemu Katon. Kita udah mau jadi musisi, udah itu aja. Tapi karena pilihan orang tua dan Adi pinter masuk UI kan, saya masuk mesin. Nggak ngerti juga kenapa masuk mesin, karena keterimanya di situ. Karena ngambil mesin. Dituduh saya ambil mesin. Karena teman saya itu. Nggak mungkin dong, nggak pernah ada konflik. Yang paling sering mengalah siapa? Kenapa? Yang paling Semua sering kalah. Ngalah juga. Semua ada waktunya ngalah. Oh gitu, yang paling keras kepala siapa? Manajer kita. Bener. Nggak mau ngaku lah. Nggak mau ngaku dia. Oke kan? Kelihatan ini sama egonya sama kuatnya kelihatan nih. Nggak ada yang dominan. Lihat dari bajunya aja beda-beda kan. Iya, makanya puluhan tahun tetap awet karena tiga-tiganya kuat. Mau tahu rumusannya apa 37 tahun itu biar awet? Apa? Itu yang mau ditanya. Ketemu pas show aja. Oh gitu. Kalau lagi tidak ada show ini 37 tahun, pernah nggak ngerasain, males banget gue ketemu dia gitu? Oh, kita juga sih. enggak. Setelah show juga kita udah punya perasaan gitu, aduh. No, karena bicara ego, karena kan kita tahu banget lah, maksudnya band yang pecah karena ego. Dan ini 37 tahun loh. Kita itu dari dulu nuangin ego cuma pas ngarang lagu deh. Begitu udah aransemen kita udah ngomong rasional. Oke. Rasional gimana? Aduh ini gila nih 7 menit loh. Potong jadi 4,5. Udah rasional tuh. Iya betul. Oke. Ini jangan ngulang nih, lagunya gini nih dipendekin. Oke. Walaupun Adi main keyboard, saya main gitar, saya bilang sama Adi, "Dil, keyboard lu begini dong." Oh iya. Lil, lu gitar begini dong ya. Kita dari dulu udah begitu. Kalau ego, Lil gitarnya begini kata Adi. Aku Lilo, Adi main keyboard. So you know we are going right. Okay. Kalau aku mau ego, gue yang main gitar. Urusan apa lu? Lu main gitar nggak bisa? Itu ego. Right. Ego norak gitu loh kan. Yeah. Kita nggak, ya bagus ya udah. Ini perlu saxophone. Oke. Semua setuju? Setuju. Semua punya insting musik yang sama. Coba gue Cahayu, aku siapa? Kamu Kalian tuh paling pelit membocorkan besok tuh kalau konser sama siapa kolaborasi? lah bukan pelit sampai H-7 kita juga nggak tahu siapa yang bisa ya. Nah, bicara soal 37 tahun, nanti akan ada konser 37 tahun Lux Nova. Lux Nova tuh apa sih maknanya? Cahaya yang baru. Jadi doa kita setiap saat kalau bikin show yang tunggal selalu ada kreasi yang baru, ada Tahun lalu apa, Kang? Eternitas. Tahun lalu 36 Eternitas. Eternitas, keabadian.
Judulnya pun juga memakai diksi-diksi yang agak Iya. Oh iya dong. Lux Nova siapa yang bikin namanya? Semua Siapa yang kakak Saya bikin. juga. Oh, oke. Artinya cahaya yang baru itu bahasa Latin kuno sih sebenarnya. Mas Kato suka dengan cahaya ya? Kok kayaknya ada Mungkin cahaya juga di ya, situ? mungkin juga. Cahayu sih sebetulnya. Oh, suka. cahaya. Ah, bener. Cuma beda A sama U ya. Kita suka Cahayu sih. Iya lagi. Sambil nunjuk nih. Kakak cepet ya. Cahayu aku sukanya. Pasti. Cepet kakak. Karena Cahayu membuat wajah Katon jadi punya cahaya. Ya, ini disambut Kenapa, lagi Kak bro. Semes. Apa buat untuk Club Project sendiri ya? Sejauh kalian menolak disebut legend dan itu kan harus dari POV yang lihat ya Iya, gitu. iya. Kalau kita menganggap kalian legend, tapi untuk kalian sendiri untuk apa bikin ya ini kayak konser tunggal, konser seperti ini tuh tahunan untuk apa? Kita musisi ya. Ya. Iya. Ya maksudnya Banyak musisi yang senang dengan oke gue manggung diundang, manggung naming, tapi untuk tidak semua musisi berpikiran untuk bikin konser tunggal. show Setiap tunggal. tahun lagi? Tiap Iya. tahun. Modal sendiri juga. Modal sendiri. Modal sendiri. kami beruntung bahwa kita punya Clark Corp. Jadi benar-benar perusahaan kami yang benar-benar bisa Memanage. memanage dan Mengkapitalisasi ya. dan bisa mengakomodir keinginan kita. Iya. Jadi oke, kalau kita diundang apa segala macam, Bonus. wah ininya mungkin nggak mau seperti ini kita backdropnya atau apa panggungnya ya kan. Kalau konser-konser gitu yang detail menciptakan, meng-create konsepnya dari sisi panggung dan juga pernak-perniknya itu siapa? Ada orangnya lah. Oke. Ya berarti tentu kita punya konsep ya kan, punya konsep Kita awal. punya tim juga yang bagus. Punya konsep awal tuh biasa gitu. Oke, ini sekarang kita mau akustikan. Itu Tapi semuanya mutusin kita ya dia. Iya. Grand akustik. Habis itu kita membuat pernah kita buat Elektronik ini banget gitu. elektronik dan ada lagi yang ini sama Dengan tradisional. Oh iya, Klaetik, Passion, Love, Passion, Love, and Culture, Nah, PLC. itu kita Passion, kawinin Love, tuh and kolaborasi sama Semua. Sunda, sama Musik etnik. gamelan Jawa. Nah kalau segala besok kolaborasinya sama siapa? Kalau kan termasuk yang Sama kamu. sulit untuk membocorkan ya. Nama Cahayu. Udah kemakan. Sulit untuk membocorkan. Sama kamu. Sama kamu, Salihun. Iya kamu. Lihat ya. Kolaborasi Sekarang besok, panelis kita ganti lah segmen 4. enggak, kolaborasinya sama siapa? Kan biasanya kalian tuh paling pelit membocorkan besok tuh kalau konser sama siapa kolaborasi. Lah bukan pelit sampai H-7 kita juga nggak tahu siapa yang bisa ya. Masa? Nah, gini Tapi kita karakter kriteria gini yang kita bisa pernah satu kolaborasi nih sama Clark. Grand Akustik itu 25 tahun Club 25 Project. tahun. Kita main di JCC, kita kasih surprise buat penonton. Tiba-tiba Club berhenti, itu ada orkestranya di belakang kan. Terus tiba-tiba muncul Badai dari Chris Patti main piano, lagu Kla. Muncul Tohpati main gitar. Terus tiba-tiba udah orang tahu nih lagu Kla segala macam. Penyanyinya siapa? Karena kita bertiga silam. Oh penyanyinya Glenn Fredly gitu. Jadi dan Glenn Fredly itu kita nggak sebut di publikasi. Semua juga kita sebut. Nggak ada yang kita sebut. Nggak ada yang kita sebut. Tadi cahaya baru. Yang lebih jelasnya cahaya baru tuh apakah ini cahaya baru dari Club Project? Ini yang mau aku tanya. Apakah Club Project ingin menjadi cahaya baru? Ya lebih jelasnya lagi apa? Ini bagus pertanyaannya. Saya pengen tanya. Cap bagus berarti, cap bagus. Cah bagus. Gini Cahayu. Aku siapa? Coba gue Cahayu, aku siapa? Kamu pengen bilang cah lontong takut gak? Ya Allah gitu banget. Thank you. Gimana Nonton aja. Jadi baru tahu Lux nanti Nova kalian. itu, jadi saya juga pelajari juga Lux Nova itu apa gitu. Saya Habis itu juga. rupanya kalau di musik itu dihubungkan dengan Ars Nova itu adalah perubahan di abad ke-14 di Eropa, perubahan musik. Di mana musik itu lebih berani ritmenya, dinamikanya. Oke. Habis itu notnya lebih presisi. Jadi memang Lux Nova itu artinya adalah sesuatu perubahan gaya. Arto Nuevo, Italia. Nah, jadi saya pikir memang jadi cocok nih. Jadi artinya kita ya ada perubahan aja, ada sesuatu yang kita mau rubah gitu. Ya Apa? kira-kira gitu. Hah? Yang adalah Apa?
Apa yang kita rubah? Pertanyaan Apa? bagus. Kita juga lagi berpikir hal itu. Itu pertanyaan Ini kan benar. sebetulnya Saking bagusnya kita nggak bisa jawab. Mungkin itu challenge ke kita. Challenge ya. ya. Jadi Iya. tantangan Jadi buat paling kita. senangnya Kamu adalah tinggal itu, menghitung gitu. hari. Apakah memang itu polanya Kla? Last minute itu Enggak baru lah. kemudian. Kalau aransemen berubah nggak? Nanti Last di minute kita konser udah pasti di udah konser nanti aransemen apakah kemarin-kemarin. akan ada perubahan aransemen supaya menjadi pasti. yang baru? Selalu. Jadi gini, Kla itu lagu Kalau show kita beda? tuh kita berapa album ya? 9 ya? 10. Wikipedia gue ada lo tanya. Oke. Itu ada beberapa lagu itu masih banyak yang belum pernah kita bawakan. Jadi kita selalu ada hal-hal yang baru yang kita suguhkan. Jadi misalnya nanti ini ada kira-kira 4-5 lagu yang belum pernah kita bawakan. 8 Kita bawakan. lagu. Mas, Ada 8 lagu baru yang belum pernah kita bawakan. yang belum pernah. Belum pernah. Nah, Belum pernah. jadi itu kan sesuatu yang baru. Nggak, ini excuse. Jadi kalau Katon nggak hafal, well karena kita belum pernah bawain lagu itu juga. Ini udah disclaimer dulu aja. Nah, katanya juga sebenarnya Kla Kata ini siapa? memiliki produksi lagu yang banyak tapi nggak dirilis begitu. Disimpan ya. Ya disimpan. Betul. Itu kenapa? Apakah benar karena ya Kla benar-benar memperhatikan wah ini nanti akan bisa masuk ke pasar atau enggak? Apakah seperti itu pertimbangannya atau ada Bagus pertimbangan kamu lain? ingetin Kenapa disimpan? Kenapa kali lo? Bagus ya. Bagus Banyak loh kita diingetin. bener. Banyak. Enggak, kita sempat kecewa dengan kita merubah transisi bahwa CD dihilangkan dan nggak disupport oleh nggak ada yang salah di sini, tapi kita bingung aja waktu itu mau kemana. Terus kita nggak selihai anak-anak 25 yang benar-benar ngikutin tren gitu ya. Ternyata mereka bisa hidup. Kita juga terus terang masih mencari. Kalau kita keluarin sekarang nih dari mana kita monetize-nya itu loh. Kalau menurut saya itu. Tapi kita udah tanya-tanya, udah cukup belajar ya. Moga-moga tahun ini kita pinter deh soal itu. Oke, artinya Karena kalau kita bisa memonetize baru kita berani keluarin gitu loh Mbak Mel. Cahayu. kayu ini aku tadi calon. Perempuan saya gitu. Oke, satu lagi, Suka Kak gitu Mel. perempuan. Ya, artinya kepengen oke, kalau pengen ya anak sekarang bisa mendengar, memonetize itu, Boleh minum menggunakan sesuatu yang baru, masih kembali ke Lux Nova tadi itu berarti anggaplah pertanyaan aku dari penonton. Apa sih yang Kla Project pengen dialamin sama penontonnya nanti pada Yang saat di- nonton si oh, Lux dia- Nova ini? Di Lux Nova itu. Lux Nova tuh di konser ya. Yang kita berani bilang bahwa ini sesuatu yang istimewa, ini ya soundnya. Benar-benar full surround nanti. Kita surround nanti. Tapi nggak 5.1 ya. Oke. Tapi kita Tapi surround. Tapi surround. Jadi itu kita udah coba tahun lalu, cuman Di Istora tahun di Istora, lalu. tapi beberapa lagu dan itu teknologinya nggak semaksimal yang sekarang. Jadi itu yang kita janjikan. Kita beruntung bahwa kita bisa kerjasama sama satu vendor, teman sahabat kita, Andre. Nah itu dia benar-benar full support surround itu. Nah makanya kami mendesain musiknya, lagunya pun juga bisa muter-muter. Aransemennya juga didesain untuk surround. Venue-nya di Sarbini. Balai Sarbini. Makanya mumpung kecil tempatnya, jadi itu bisa. iya. Jadi kita mau Anak eksperimen untuk- itu gitu. iya. Jadi secara venue itu memungkinkan buat dapat sound seperti itu. Betul. Makanya di sini benar-benar kita mau menyajikan itu sound yang ya benar-benar bisa keliling. Target audiens yang diinginkan Kla itu siapa? Apakah penikmat musik Kla di masa Iya, lampau? pasti Kla- iya. Atau Sementara sih Zaman sekarang. track recordnya sih ya penikmat musik masa lampau. oh gitu. Belum ada yang. Penggemar kalah pasti. Iya, Tapi kalau penggemar baru mau nonton juga nggak apa-apa. bebas. Dan itu cuma ada 1.000 dan itu 1.000 orang terpilih ya. Kita terpilih Kita nggak? terpilih nggak? Nggak, selama kalian bayar kalian kita pilih. Ya udah itu aja. Oke. Itu monetize. Itu monetize. Itu monetize. Itu monetize. 90% Katon yang nyanyi. Saya nggak ada problem. Istri saya yang problem. Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa Katon begitu nyanyinya? Udah kamu diem aja. Oke, masih kembali dengan kakak-kakak kita, walaupun sudah mau kepala 6 ya, tapi masih kakak-kakak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kla. Oke, sekarang apa sih sebenarnya arti Kla Project bagi masing-masing kakak-kakak di depan saya ini? Wah udah 30 sekarang tahun ke-8 kita ya. Ya kalau saya ngerasa itu rumah juga ya. Udah keluarga juga buat saya. Jadi ya buat saya rumah saya juga. Rumah. Keton? Bagian dari karir saya, emang kebahagiaan saya tuh main musik gitu. Dari SMP saya udah punya lagu sendiri. Udah setiap istirahat main gitar, ada 1, 2, 3, sampai 10 orang. Kemudian jadi grupis, tapi dengerin lagu sendiri.
Lagu saya sendiri. Di bawah ring basket, teman-teman yang lain, wah jago-jago basket gitu main. Kita main gitar aja. Saya udah bayangin suatu hari pengen bisa hidup kayak gini ya, bikin orang bahagia dengan lagu saya. Pasti kebahagiaan mereka juga akan kasih ke saya balik gitu. Dan itu ternyata terkabul dengan ada Club Project jadi sampai saat ini. Halo. Bagus ya dua-duanya ya. Ngambil dari gua itu. Sama rumah buat saya lah. Rumah ya. Wow. Apa yang belum tercapai? Kalau bisa berandai-andai nih, yang paling aneh sekalipun deh, atau yang nggak kecapai. Apa sih kalau bisa dikasih satu kesempatan Club Project kepengen tapi belum kejadian dari dulu? Kalau saya pribadi emang waktu bikin Passion, Love and Culture sama Club Project ya kan Di? Itu show kita ya. Itu show kita 2016. yang melibatkan pemain-pemain pentatonis dengan nada pentatonisnya bukan dirubah-rubah. Jadi musiknya Kla yang diatonis ngikutin pentatonis, ngikutin key nadanya mereka, ngikutin soulnya mereka. Susah banget itu. Itu tiap lagu kita treatment berdasarkan semua suku bangsa Indonesia yang ada. Nah itu impian saya sebenarnya, pengen menginternasionalkan itu. Ke luar negeri, jadi karya juga yang direkam dan dibuat live gitu. Itu impian saya. Apakah sedang diproses, tetap dicoba? Nah itu ini sulit yang sih. memang gak gampang gitu, gak gampang. Tapi terus kita coba dan mungkin bisa disupport juga oleh Metro TV bisa. Pasti. Oh iya. Setelah 37 tahun ngeband, menurut Lilo dan Adi, bagaimana kualitas vokal Katon Bagaskara sekarang ketika live? Lilo dulu, Kak Lilo. Kita gini, perlu ketahui dulu kita live tuh 2,5 jam, 3 jam. Dan 90% Katon yang nyanyi. Saya nggak ada problem. Istri saya yang problem. Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa Katon begitu nyanyinya? Udah kamu diem aja. Nah, kita profesional kok. Di panggung, mau sakit gigi, mau apa, kita harus maksimal. Dan dari maksimal itu, jadi ada constability kan, konstan. Ya. Dan Katon mendeliver itu dengan konstan. Saya nggak ada isu dengan itu. Iya, tapi saya juga Isu saya sebelum show aja itu kelakuannya itu. beberapa kali melihat memang suara Mas Katon tuh, tadi saya sempat sampaikan, Mas Katon tuh dari sisi wujud dan suara tuh nggak berubah sama sekali gitu loh. Stamina aja agak kurang. Stamina ya. Kalau Mas Adi soal suara Mas Katon. Gini, misalnya kayak konser ya. Konser tuh 3 jam, ada yang 30 lagu, yang ntar kita cuma 24 ton. Oh, oke. Tenang, Ton. 6 playback. Jadi Katon tuh dia bilang, "Di, gua nggak ikut latihan ya." Tapi dia bertanggung jawab. Jadi dia lebih baik latihan buat dirinya sendiri dibandingin dia latihan dengan band. Jadi paling ketemu nanti 3 hari, 4 hari sebelumnya, ya kan? Itu kalau ketemu. Dan sejauh ini dia benar-benar bisa mempertanggungjawabkan. Nggak fales gitu. Yang diturunin apa enggak Ya mungkin setelah di-adjust dengan vokal. Adjust pasti. Oh iya. Kita dari tahun 96 udah turun setengah. Turun setengah. Turun setengah. Istilahnya main di E, kita mainnya di E-moll gitu ya. Turun setengah. Ada di Tadi ini turun setengah. Dan Mas Katon, ini turun setengah iya, tadi ya? Mas Katon sendiri mempertahankan kualitas dan endurance suara gimana? Paling mungkin saya emang treadmill di rumah. Saya emang seneng treadmill. Tapi treadmillnya juga nggak lari yang cepet-cepet gitu. Nggak. Setengah jam. Seminggu 2 kali, 3 kali. Nggak minum es batu sih yang pasti. Kalau misalnya bermusik dan di panggung begitu, apa sih yang paling membuat secara psikologi itu sebagai musisi itu happy? Melihat penontonnya banyak kah? Atau ekspresi penontonnya kah? Atau apa? Ekspresi kalau saya. Ekspresi penonton. Kalau penonton sekarang banyak dan itu dia diem, Iya. itu lebih sedih lagi. sedih banget. Itu sedih banget. Penonton banyak, tapi selesai Iya. lagu, kok diem? Iya. Pernah terjadi begitu? Terus sering banget kita. Sering. Masa? Nggak, akhirnya Akhirnya belakangnya nggak. Awalnya begitu. Ada satu kota dari Awalnya. 88 sampai Awalnya. 95. Ini kota luar biasa lah, kota musisi lah ya. Setiap kalian nonton, kalian band Jakarta. Jadi kota itu mungkin nggak terima ada band kayak band Jakarta. Jakarta nggak jarang punya band yang luar biasa gitu. Mereka kan fanatik.
Enggak, maksudnya Tahun 95 ini. bukan dari 88 sampai 95. Oh. Penonton penuh tapi nontonnya begini. Kita sampai aku bilang sama Didi, kayaknya kalau ada tawaran kota ini kita nggak usah deh. Baper. Nah, ya bukan ya, itu tadi penontonnya penuh tapi nggak ada yang tepuk tangan, kita nggak nyampe. Tahu nggak aja. kenapa tuh? Kenapa begitu? Iya, Kalian? nggak begitu tahu, tapi keadaan itu kan tidak menyenangkan kita gitu loh. Dan itu Kenapa mereka ngundang kita ya? Itu juga bingung. Lu nggak mengundang kita sih kalau nggak mau nyanyi kan gitu kan. Tapi tahun 96 kita punya program namanya Klakustik. Klakustik itu adalah lagu Club Project yang dibikin akustik, itu live. Kota itu cair sama program kita. Dan kita masih mencahin rekor lah waktu itu. Gedung 6.000 kapasitasnya. Saya masih nebak-nebak nih kota yang mana. Saranjana kalau nggak salah tuh. Yang di Kutai gitu ya. Nah, ini menarik buat Kak Mel ya, kalau bicara soal audiens begitu kan. Kak, sebagai musisi atau band itu kan bagaimana hype-nya penonton itu kan meter. Ya. Nah, kalau melihat Kla begitu, kemudian sebagai band atau sebagai promotor itu bagaimana ya kemudian menyesuaikan atau mengevaluasi jika terjadi hal-hal seperti itu, bisa kenapa sih? Tapi setuju nggak? Ada memang kota-kota yang karakternya begitu. Nah betul ya. Emang ternyata. iya, ada. Aku tuh Jadi tahu tidak kota mana tidak yang emang murni karena enggak. Ada bandnya. kota yang aku tahu memang ekspresinya begitu, gitu. Tapi senang emang ada kayak begitu. Ya, Senangnya dia nggak Ini ekspresif mereka ya. nggak Iya. nyanyi gitu loh. Maksudnya Iya. mereka boleh nggak usah tepuk tangan histeris. Paling nggak nyanyi gitu kan. Ada yang begitu memang. Masa sih? Ada, memang ada kok. Misalnya memang ada yang begitu. seperti Bon Jovi di Indonesia sama pernah lihat Bon Jovi di Malaysia, lebih anteng di Malaysia, dan Iya, itu memang benar. culture. Iya, memang. Iya kan? Ya kalau mau lihat kekinian lagi, kemarin kan Blackpink kalau nggak salah yang pertama di Bangkok. nggak di kota mana yang dia sampai Singapura ya. Itu sampai rasanya ngomong tolong dong ada yang nyanyi, ada yang apa gitu. Itu emang ada tempat-tempat yang karakternya Ada yang memang kayak seperti gitu ya. itu. Jadi tenang loh, nggak usah dibaperin. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Baper Nggak juga apa-apa dia. Lil, ternyata Lil. Nah, Baper. Sebelum Kita mah biasa aja. Kalau kalian sebagai musisi melihat sekarang kan kebiasaan rekam. Perasaan kalian gimana? Kalau saya pribadi kehilangan sih, pengennya sih mereka terlibat bener. Secara fisik, tangan di atas, Handphone turun ya ya. kan. Iya. Begini semua gitu. Sekarang begini semua ya kan. Kita nggak lihat dia nyanyi gitu. Kalau saya sih lama-lama jadi terbiasa ya. Tapi ya, ikuti tren juga. Iya, jadi lama-lama. Oke, bahkan kok mereka nggak gini? Nggak banyak ram. Tapi di satu ngikutin sisi kalau zaman. semakin banyak penonton yang mengacungkan HP di konser, semakin tersebar luas itu Iya. konser. Viral ya, Iya. viral. iya, memang. Rencana ini nggak single baru menyambut konser umur 37 ini? Nah, Kita sebenarnya single baru tuh udah kita siapin dari tahun lalu. tahun lalu. Tahun lalu tuh konser kita, ujungnya kita tutup dengan single baru. itu, lagu baru. Oke. Habis itu kita produksi, belum kelar-kelar. Nah, sekarang hampir kelar. Single yang Hampir sama kelar. yang dari tahun lalu itu. Iya, Betul. iya. Betul. Dalam 1 tahun. Tapi belum tentu juga kita keluarin kan Kita keluarin. Iya. Masa sih? Enggak, di konser ini dibawa. Enggak, maksudnya Enggak, kalau belum bawain. tentu dikeluarin di Singlenya sosmed kita kan? belum tentu. Oh iya, singlenya belum tentu. Belum tentu dirilis. Belum. Tentu dalam waktu dekat. Oke. nggak kompak nih. Kenapa? Biasa itu. Apa belum puas dengan aransemennya atau? Enggak. Sekarang tinggal ini aja finalisasi. Maksudnya tinggal Mastering. mixingnya kita belum dapat. Belum dapat yang bagus, perfeksionis banget sih kita emang. Waktunya karena udah habis, mungkin dari panelis dulu boleh closing statement untuk Club Project dari Kak Mel. Buat saya ya mereka menolak dibilang legend dan menurut saya nggak ada junioritas, tapi yang penting mereka memulai duluan dan mereka ngebuka jalan banyak banget buat musik yang ada sekarang, dari lirik, musik atau your humbleness, dan aku cuma bisa bilang sukses terus, semoga ada konser sampai ke 47, 57 dan Amin. banyak Makasih, Mel. Thank you. Very kind. Thank you Kak Mel. 37 tahun berkarya dan tidak terpengaruh oleh dengan pergantian tren musik di Indonesia. Itu menurut saya karena ya tadi, sejak awal Club Project tidak pernah tunduk pada tren. Mereka sudah tahu mau jadi band seperti apa dan visi musiknya sudah jelas. Jadi kita harapkan pasti bakal melihat Club Project di dekade-dekade yang lainnya. Amin. Amin. Dan closing statement dari kakak-kakak, dari Mas Adi dulu. Saya bersyukur aja bahwa di usia yang sekarang saya masih dengan Club Project masih bisa menggelar konser tunggal tanggal 7 nanti ya. Masih bisa mengekspresikan idealisme saya. Jadi saya merasa bersyukur seperti itu. Jadi mudah-mudahan juga apa yang kita tampilkan nanti juga bisa memberikan sesuatu lah buat penontonnya.
Saya pikir itu aja. Thank you. Mas Katon? Bersyukur udah pasti, tapi saya emang berharap generasi muda yang sekarang udah pasti beda banget dengar musik. Itu masih bisa nyempetin lah dengar musik yang seperti Klah, karena emang pasti akan kelihatan ada perbedaannya. Bukan berarti kita lebih baik daripada yang lain, tapi ada sesuatu yang mungkin kalian dapatkan dengan itu. Dan saya doanya ya mudah-mudahan musik kami terus masuk dan meregenerasi sama generasi yang berikutnya. Amin. Thank you, Mas Katon. Mas Ulo? Ya, dengan demikian kita tutup acara ini ya. Sama lah dengan mereka. Ya, semoga meregenerasi, udah itu aja. Oke. Baik, terima kasih untuk Klah Project. Terima Kang kasih. Soleh Solihun. Kak Mel, thank you. Dan teman-teman tepuk tangan, terima kasih Makasih ya. banyak ya. Ya pemirsa, demikianlah episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan dan juga hal baru untuk Anda yang menyaksikan episode malam ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta pamit undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.